Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menempatkan kita di tempat yang mulia dan menghabiskan waktu kita di dalam kemuliaan. Salawat dan salam atas baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi rahmat bagi segenap alam. Kepada keluarga, sahabat, juga tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nantinya. Amin Allahumma amin. Sebagaimana di dalam pengajian yang telah lalu, ini saya tahunya gara-gara Ustaz Munir bilang katanya baca kitab Tanbihul kemudian jadi Asmoro Kondi. Dikatakan dia adalah orang tua dari Sunan Ampel. Samarkand adalah nama sebuah kota yang berada di daerah Uzbekistan, negara bagian dari Rusia, atau dikenal dengan sebutan Negristan, Turkistan, Uzbekistan, Afghanistan, kampung rambutan juga masuk di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, meneruskan apa yang telah disampaikan pada pengajian-pengajian yang telah lalu, berkata mu'allif, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dari ilmu beliau. Beliau berkata, qala al-faqih, tuba liman razaqahu Allahul fahma. Sungguh beruntung mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan kepadanya pemahaman. Sungguh beruntung orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun biasanya untuk sampai kepada faham, kita harus melewati beberapa hal sehingganya sampai kepada yang disebut faham. Di antaranya, jika kita hendak memahami sesuatu, jika kita hendak mengenalkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, haruslah menggunakan bunyi dan diperkenalkan kepada bentuk hurufnya. Baru kita tahu kan, ini ditulis satu huruf, ditulis dari atas ke bawah. Awas jangan salah nulis, dari bawah ke atas itu salah. Lah, penulisan huruf hijaiyah itu juga memiliki makna. Jangan salah di dalam menulis huruf. Kadang kan ada orang nulis dari bawah aja ke atas, itu dari atas ke bawah, asal nulis aja. Dulu orang kalau menulis huruf ba itu harus ada perutnya. Ujung dan ujung pada bagian dua ujungnya itu berbeda cara penulisan. Baginda Rasul pernah mengajarkan kepada Zaid. Zaid adalah salah seorang penulis wahyu. Ketika dia menulis, baginda Rasul mengajarkan kepadanya, wahai Zaid, jika engkau menulis huruf alif, tulislah dari atas ke bawah. Padahal baginda Rasul belum pernah membaca dan menulis. Ini yang saya maksudkan. Ada orang yang Allah berikan faham di dalam keilmuan, sehingganya ia adalah orang yang benar-benar mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita untuk mendapatkan ilmu faham itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, harus tahu kepada bentuknya, kemudian tahu bunyinya, baru kemudian kita bisa membaca. Contoh, saya tulis huruf A, ada di benak kita tentang gambaran huruf A. Ketika saya bertanya, huruf apa ini? A. Maka bunyi dan bentuk mengantarkan kita kepada pemahaman. Berbeda dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul tak perlu yang namanya huruf dan tak perlu yang namanya bunyi, tetapi baginda Rasul Allah berikan pemahaman yang sempurna. Itu maknanya baginda Rasul belum pernah membaca dan menulis, namun Allah berikan pemahaman yang sempurna kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibilang Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis, benar, belum pernah belajar membaca dan belum pernah belajar menulis, tetapi Allah tuangkan pemahaman kepadanya
tanpa harus proses adanya bentuk, adanya bunyi. Sedangkan kita perlu kepada ini baru kemudian paham. Beda ya. Jadi orang yang mengatakan baginda Rasul tidak bisa baca dan tulis, dalam cerita Zaid bin Haritha ini, di mana Zaid bin Haritha menulis Al-Quran, baginda Rasul ajarkan kepadanya, wahai Zaid, jika engkau menulis huruf ba, itu ada perutnya. Jadi umpamanya ada garis, maka harus ada di bawah garis perutnya. Jangan main antem ba, udah asal jadi aja lah. Baginda Rasul ajarkan secara sempurna kepada Zaid tentang cara penulisan huruf Al-Quran. Jika engkau membuat huruf ta, wahai Zaid, maka huruf ta memiliki perut, berarti harus di atas garis. Namun ada garisnya. Ini mau belajar baca huruf hijaiyah atau nulis hijaiyah sekarang nih kita? Ini baginda Rasul yang ajarkan. Padahal baginda Rasul SAW katanya tidak mengenal huruf, tetapi Allah tuangkan pemahaman. Ini yang paling mahal. Tanpa belajar, tanpa menulis, tanpa membaca, Allah tuangkan kepadanya pemahaman yang luar biasa. Dan ini adalah yang disebut sebagai Nabiul Ummi. Faham inilah yang mahal. Karena tak semua orang memiliki ilmu faham, memiliki pemahaman yang sempurna semisal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepadanya pemahaman. Saya omongkan tadi, paham itu. Kadang ada orang berkali-kali diajarkan, hurufnya sudah ada, bunyinya sudah ada, ketika diajarkan kembali ditulis lagi. Ditulis huruf alif, apa bacanya? I gitu. A berkali-kali. Kadang kalau disuruh baca kan, kalau sudah dikasih harakat itu kan, A, I, U, babi, bu, tambah huruf ta, babi, bu, ta. Suruh baca lagi salah dia, suruh baca lagi salah. Allah tidak memberikan pemahaman pada sekali atau dua kali di dalam belajar, tapi kadang berkali-kali. Namun baginda Rasul cukup sekali, dan Allah tidak pernah ajarkan kepadanya huruf dan bunyi, akan tetapi Allah memberikan pemahaman yang sempurna kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kalau nggak pakai kitab begini biasa melonjat-lonjat ya. Garu. Kalau melonjat 26. Awas papa, awas. Wa aiqadahu min sinatil ghaflah. Dan selamat kepada orang yang ia terbangun dari ngantuknya ia atau dari terlenanya ia di dalam kelupaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Kalau Allah menjadikan para nabi terselamatkan dari ghaflat, dari kelalaian. Baginda Rasul pernah berkata, "Nahnul anbiya, kami para nabi. Tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna." Kami para nabi, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tanamu a'yununa." Mata kami tidur, tetapi hati kami senantiasa pada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Kalau mata udah tidur, tidur semuanya, nggak ada yang sadar. Jika Allah berikan kepada kita bangun dari kelalaian, bangun dari kealpaan, maka itu adalah sebuah pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian lagi, wa waffaqahu litafakkur fi amri khatimati. Kemudian selain Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepadanya, Allah jadikan ia bukan orang yang lalai, maka kemudian Allah juga berikan kepadanya di mana ia senantiasa mengingat kapan dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang akan hidup selamanya di muka bumi, semuanya bakal mati. Kecewa orang-orang yang mengumpulkan segala sesuatu yang tak ada hartanya, tak ada artinya. Dunia ini tempat sementara. Ketika kita kembali kepada Allah, tak ada satupun yang kita bawa. Suatu ketika lewatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib di sebuah pekuburan. Lewat di pekuburan Sayyidina Ali. Ketika lewat di pekuburan itu, Sayyidina Ali berkata, "Nahnu nukhbirukum am antum tukhbirun."
Sayyidina Ali seolah-olah berkata kepada orang-orang kuburan dan orang-orang yang ada di belakang Sayyidina Ali bersama sahabatnya. Perkataan ini jika berasal dari sahabat disebut dengan sebutan athar sahabat. Jika hadis itu perkataan baginda Rasul. Hadis perkataan baginda Rasul, sedangkan jika perkataan sahabat namanya athar. Kata Sayyidina Ali, nahnu nukhbirukum, kami yang akan memberikan kabar kepadamu. Am antum tukhbirun, atau kalian yang akan memberikan kabar kepada kami. Kami orang yang hidup akan memberikan kabar kepada kalian, atau kalian yang sudah mati yang akan menceritakan tentang bagaimana kematian kepada kami. Sayyidina Ali seolah-olah mengajak orang kuburan berbicara. Sahabat-sahabatnya di belakangnya, teman-temannya di belakangnya mendengarkan dialog itu. Kata Sayyidina Ali, demi Allah kalian tidak akan mendengar jawaban mereka. Kalau dijawab, lari gitu. Rumah kuburan orang mati semua, tiba-tiba bisa ngomong. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, amal manazil faqad sukkin. Rumah-rumah yang kau bangun sekarang telah dihuni oleh orang lain. Kita bangun rumah bagus-bagus, kita bangun rumah bertingkat, kita bangun rumah yang betul-betul mewah. Kalau mati dibeli orang, tetangga kita yang di sebelah kanan kurang ajar bikin rumah besar betul, awas ya nanti ya, begitu mati dia yang beli. Amal manazil faqad sukkin. Rumah-rumah yang kalian miliki sekarang telah dihuni oleh orang lain. Amal amwal, harta yang kau miliki, faqad qusimat, sudah dibagi di antara anak-anak kalian. Bahkan mereka satu dengan yang lainnya sudah mulai kelahi, merasa enggak diperlakukan tidak adil di dalam pembagian. Bahkan ada yang bersumpah sampai 7 turunan enggak kepingin ketemu. Alhamdulillah. Jika engkau tinggalkan ini bagi anak-anakmu, maka engkau meninggalkan sebuah petaka yang luar biasa. Jika engkau tinggalkan bagi anak-anakmu adalah hal yang bersifat dunia, maka ketahuilah pertengkaran di antara mereka akan semakin tajam. Terakhir kata Sayyidina Ali, amal azwaj, istri-istri kaya, faqad nukihat, sudah dinikahi oleh orang lain. Nah, kalau dengar kabar ini dari kuburan, berdiri orang kuburan semua. Lalu bagaimanakah sebenar-benarnya kita meletakkan kepercayaan ini? Hanya kepada Allah. Jika engkau diberikan ilmu faham, maka engkau tahu persis kemana arahmu melangkah, kemana tujuan kita. Jika akhirat tujuan kita, maka hanya orang-orang bodoh sajalah yang menumpuk harta. Tapi bukan berarti nggak ada gunanya. Ingat, jangan engkau tanam kecintaan ke dalam hatimu tentang segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, letakkan cinta kepada Allah di dalam hatimu dan letakkan dunia di tangan. Jangan ditaruh di dalam hati. Jangan kebiasaan pakai baju yang kantongnya ada di sebelah kiri, dekat banget sama hati. Kalau naruh duit dekat banget sama hati. Dunia perlu dan tidak mempersulit keturunan kita, boleh saja. Itu sebab orang-orang dahulu kalau beliaunya menanam sebuah pohon yang ditanam itu bukan pohon yang tumbuh dalam waktu setahun 2 tahun. Jadi pohon yang ditanam itu adalah pohon yang ditanam tumbuhnya baru 10 tahun berikutnya. Pohon kelapa. Ketika mereka menanam pohon kelapa, mereka niatkan, aku tidak menanamnya untuk diri. Mereka sudah tua, nggak mungkin panen, nggak mungkin mendapatkan hasil. Tetapi dia niatkan agar kelak anak cucuku merasakan apa yang dirasakan. Boleh. Ketika ditanya kepadanya, mengapa engkau menanam buah kelapa yang seolah-olah engkau tidak akan pernah sampai kepada usia di mana engkau akan memanen buah kelapa tadi? Aku menanamnya untuk keturunanku. Orang yang berniat seperti ini, Allah jadikan keturunannya keturunan yang makmur dan tidak akan dalam keadaan miskin. Itu sebab kalau ngumpulin harta, niatkan untuk keturunan. Nah, kalau
Kalau kita sadar betul dari cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi, bahwa hidup adalah sebuah perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhir kita adalah Allah. Maka tentu kita tidak akan meletakkan kecintaan dunia di dalam hati kita. Ketahuilah, ketika engkau meletakkan cintamu kepada dunia, tak kala engkau kembali kepada Allah, engkau akan merasakan siksa yang luar biasa. Ibarat sebuah pohon yang akarnya masuk ke dalam, maka keresahannya adalah tentang dunia, dan dia menutup ajalnya dengan naudzubillah waliyadzubillah, dia jatuh ke dalam perbuatan yang tidak baik, bukan dalam keadaan husnul khatimah. Naudzubillah waliyadzubillah. Kemudian lagi fanas'alullah ta'ala ayyaj'ala khatimatana fi khair. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan akhir dari usia kami dalam kebaikan, yakni husnul khatimah. Ini harapan bagi kita semua. Tak ada nikmatnya kehidupan yang panjang tanpa ditutup dengan husnul khatimah. Itu sebab husnul khatimah ini adalah sesuatu yang merupakan tujuan bagi setiap mukmin yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaj'alu khatimatuna ma'al bisyarah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penutup usia kita itu ma'al bisyarah, dengan sebuah janji yang menggembirakan kepada kita. Biasanya orang mukmin, di dalam riwayat disebutkan, ketika akan meninggal, Allah hembuskan kepadanya yang disebut sebagai rihul mansiyah, angin yang membuat dia terlena. Orang mukmin itu meninggalnya begitu. Angin yang bertiup dari bawah ketika kalau kita lagi buka posisi tangan seperti ini, kemudian berhembuslah angin dari bawah ketika kita mengenai kita, dan kemudian ia terlelap bagaikan orang yang tidur. Itu orang mukmin. Kalau yang agak nggak lurus ketahuan, kalau yang agak nakal dikit, nggak model begitu matinya. Naudzubillah waliyadzubillah. Maka berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan bisyarah, sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak riwayat menceritakan sesaat sebelum datangnya kematian kepada kita, Allah tampakkan segala sesuatu apa yang pernah kita kerjakan. Allah balas pahalanya jika itu kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tampakkan sesuatu yang mengerikan kepadanya sebagai balasan dari kejahatannya atau perbuatan buruknya. Naudzubillah waliyadzubillah. Di dalam sebuah riwayat baginda Rasul pernah menyebutkan, jika engkau ingin menutup usiamu dengan husnul khatimah, maka jadikanlah setiap usai salatmu bacalah ayat kursi, agar kelak tak kala engkau meninggal, engkau melihat dan menyaksikan tempatmu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baca. Makanya orang dulu baca ayat kursi seusai salat. Kenapa? Mereka berharap mendapatkan bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innal mu'min lahu bisyarah min Allah Ta'ala inda mautih. Orang mukmin itu dapat isyarat dari Allah. Orang mukmin itu dapat kabar gembira dari Allah sesaat sebelum datangnya kematian kepadanya. Sudah nampak keindahan-keindahan hidupnya. Itu sebab orang mukmin sebelum mati, biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan tempatnya di surga, tampakkan balasan-balasan yang pernah ia lakukan dari kebaikan. Dalam sebuah riwayat baginda Rasul, ketika salah seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi. Kemudian baginda Rasul bertanya kepada sang istri, "Wahai sahabat, adakah tak kala suamimu akan meninggal dunia sesuatu yang ia sampaikan?" "Ya Rasulullah," kata sang istri, "sesaat sebelum ajalnya tiba, aku berada di dekatnya. Ku dekatkan telingaku ke bibirnya. Ku dengarkan apa yang ia sampaikan. Sesaat kemudian aku mendengar suaranya yang lirih. Ia berkata, seandainya lebih jauh,
seandainya lebih jauh. Lalu aku bertanya, apa yang lebih jauh, Bang? Suamiku tak menjawab, ya Rasul. Lalu mendekatkan kembali telingaku. Sesaat kemudian dia berkata ulang, seandainya yang baru. Agak curiga sang istri ini kalau urusan baru-baru nih kan. Apa yang baru, Bang? Nggak dijawab lagi. Terakhir katanya, terakhir ya Rasulullah, aku dengar dia berkata, seandainya yang banyak, seandainya yang banyak. Kemudian dia melepaskan ruhnya, maka kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal itulah ya Rasulullah yang aku dengar dari. Baginda Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang memahami apa yang terjadi kepada saudara kalian yang mukmin ini? Sahabat dengan keterbatasan ilmunya gak bakalan dapat ilmu kalau gak baginda Rasul yang nyampaikan. Gak dapat ilmu kalau gak dengar dari baginda Rasul SAW. Tak ada satupun yang menjawab. Di lain tempat sahabat berkata, bagaimanalah mungkin kami akan menjawab setiap pertanyaan baginda Rasul sedangkan ia memiliki jawaban. Ya Rasulullah, tanya itu cuma mau ngetes, mungkin ada yang tahu gitu. Maka kami semuanya tertunduk. Tak ada satupun di antara kami yang mengangkat kepala tentang apa yang diceritakan oleh wanita tadi. Maka baginda Rasul berkata, ketahuilah tak kala saudaramu akan meninggal, manusia tak kala berada di sakaratil maut, ia bagaikan orang yang mengigau. Ia melihat segala sesuatunya nyata, akan tetapi kita yang menilainya di dunia, manusia ini menganggap ia sedang dalam keadaan mengigau. Tahu orang mengigau? Kalau tidur, ia melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ia menyaksikan sesuatu yang kita tidak menyaksikan. Itu sebab kata baginda Rasul SAW, seorang mukmin yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tampakkan kepadanya setiap balasan apa yang pernah ia perbuat. Ia berkata, seandainya lebih jauh sahabatku ini, kata baginda Rasul, ia melakukan salat berjamaah dari rumahnya menuju masjidku, Masjid Nabawi. Jaraknya lumayan jauh, sehingganya ketika ia akan meninggal dunia, Allah tampakkan balasan dari setiap langkah tak kala ia melangkahkan kakinya menuju masjid. Diperlihatkan oleh Allah balasannya. Ini kadang masjid di sebelah rumah kita, malas benar kita melakukan ibadah salat. Padahal wajib. Nggak usah buru-buru ngajak orang, ngajak diri kita aja sendiri untuk sholat saja. Kadangkala apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasul tidak begitu kita tekankan betul. Di antara sifat seorang munafik adalah apabila ia meninggalkan sholat subuh berjamaah. Di waktu yang lain, orang yang meninggalkan sholat subuh memiliki sifat yang munafik. Masjid ini dibuat kan memang untuk sholat. Masjid dibuat untuk kemudian melakukan sholat berjamaah. Lalu mengapa masjid-masjid kita sepi? Apa karena jauh? Ini sahabat jalan dari rumah, pahalanya besar tak kalah ajal akan tiba, maka kemudian Allah menampakkan balasannya. Sehingganya ketika ia melihat apa yang diberikan oleh Allah dari pahala ia berjalan kaki ke masjid, ia berkata, seandainya lebih jauh. Dia ingin mengumpulkan pahala dari Allah sebanyak-banyaknya. Dia ingin meraih pemberian Allah sebanyak-banyaknya. Itu kata baginda Rasul. Kemudian ia berkata, seandainya yang baru. Ketika ia berjalan di waktu subuh yang dingin, dia melewati seseorang yang sedang dalam keadaan tidur dalam keadaan kedingin. Ada orang tua tidur di pinggir jalan dalam keadaan dingin. Karena musim dingin, dia menggunakan 2 mantel, 2 jaket. Dia buka yang sudah usang, dia buka yang sudah lama, dia berikan kepada orang yang kedinginan yang tidur di pinggir jalan. Dapat balasan ini, dapat balasan. Ia berikan jaket tadi, ia berikan mantel tadi, dia dapat jawaban, dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia tetap menyesal. Seandainya aku berikan yang baru.
tentu lebih besar pahalanya. Manusia cenderung di dalam memberikan sesuatu adalah sesuatu yang memang ia sudah tidak suka. Jarang memberikan sesuatu yang ia cintai. Ini saya cerita sahabat ya, nggak perlu ditiru. Ini saya cerita sahabat. Ketika sahabat-sahabat Muhajirin pindah ke kota Madinah, Amr bin As oleh baginda Rasul dipersahabatkan. Maksud saya Abdurrahman bin Auf, bukan Amr bin As. Abdurrahman bin Auf disuhbahkan, diikat sebuah persaudaraan dengan seorang yang berasal dari kota Madinah. Kebetulan ini sahabat punya rumah agak besar. Ini sahabat orang yang kaya, sahabat Ansor ini. Ketika baginda Rasul mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan orang ini, maka sahabat Ansor ini berkata, marilah wahai saudaraku, aku punya rumah yang besar, bagilah menjadi 2. Atau jika engkau kurang, perbesar, gak apa-apa. Ini orang baru datang, langsung dibagi. Kira-kira ada nggak orang seperti ini? Gila, kenal belum begitu akrab, udah ngasih rumah, udah dibagi rumahnya jadi 2. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak, saya nggak perlu rumah. Wahai saudara, mungkin kau perlu harta. Aku sedang memiliki uang dalam keadaan banyak, artinya uangnya sangat banyak. Aku akan membaginya kepada 4.000 dirham. Akan aku berikan kepadamu sebagai modal awal, karena engkau adalah seorang pendatang dari kota Makkah. Mungkin mau berdagang. Saya nggak mau. Terakhir dia bilang apa? Saya punya 2 orang istri. Engkau pilih mana yang paling kau sukai, maka aku akan mentalaknya dan engkau boleh menikahinya setelah masa iddahnya habis. Ini kalau ada orang zaman sekarang seperti itu, dibilang goblok. Hah? Ya enggak? Karena apa? Zaman sudah terbalik. Kedekatan mereka dengan baginda Rasul membuat mereka sedikit pun hati mereka tak pernah berisi kecintaan kepada dunia. Ini karena baginda Rasul. Sehingga mereka kalau memberi gak tanggung-tanggung, gak pas sama hutangnya, dilebihin. Kita, orang datang ke rumah kita nih, jangan bilang masalah hutang, minta aja, dicariin uang koin kalau ada. Kenapa cenderung kalau kita memberi sedikit? Kenapa cenderung kalau kita memberi sesuatu yang sudah lama? Kenapa kalau kita cenderung memberi pasti sesuatu yang kita sudah sebenarnya nggak mau? Oh, di Madura sana, pisang kalau masih bagus nggak dikasihkan orang. Tapi kalau udah mulai berubah kulitnya, ahlan sahlan, ayo keluarin pisang yang sudah. Kata temannya nih, mungkin kalau dikasihin burung juga burung nggak mau nih. Kenapa cenderungnya kita memberikan sesuatu yang demikian? Bahkan kalau ada kejadian tragedi bencana alam, menerima pakaian, la ilaha illallah, lain kali ganti pak, lain kali ganti, menerima pakaian baru. Kenapa? Jauh lebih besar pahalanya ketika itu dikeluarkan. Dan sesaat sebelum datangnya kematian, kita akan melihat bagaimana besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Terakhir kata baginda Rasul, sahabatmu yang meninggal tadi juga menyesal. Ketika datang kepadanya seorang pengemis, dia hanya memberikan sedikit dari hartanya, maka ia kemudian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya ada, tetapi dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Seandainya jauh lebih banyak. Sebelum datangnya penyesalan yang seperti ini menyesal tapi masih untung. Paham maksudnya? Dia seorang mukmin yang melihat balasan dari setiap amal ibadahnya. Pahalanya ia nampak sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan ia di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah nampak, tetapi masih saja menyesal. Atau di dalam ayat Al-Quran, di situ juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mauta
fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Kata ulama, yang disesalkan oleh orang yang meninggal dunia itu ada dua hal. Selain orang kalau sudah mau mati, itu pasti minta tangguh kepada Allah. Seandainya ajal tiba kepada kita, kemudian ditangguhkan, artinya minta umpamanya bisa ditangguhkan, pasti kita minta ditangguhkan. Kira-kira kalau ditangguhkan, apa yang hendak engkau perbuat? Fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Aku ingin bersedekah dan melakukan amal saleh. Menyesal. Itu sebab sebelum datangnya menyesal itu, maka ketahuilah Rasulullah ngajarin kita bagaimana biar gak menyesal. Konon Rasulullah kalau bersedekah dari hartanya tidak bersisa untuk dirinya dan tidak bersisa untuk keluarganya. Kenapa? Rasulullah contoh, belum pernah terbersit sedikit pun di dalam hati baginda Rasul kecintaan akan dunia. Kalau yang kita pikir dulu, apalagi udah punya istri, jangan banyak-banyak bang, gak habis dimakan sama orang itu nanti. Padahal kita ingin memberinya dalam jumlah yang banyak. Dalam tradisi baginda Rasul, dalam kehidupan baginda Rasul, jika diminta, pastilah baginda Rasul memberikan semua apa yang dimiliki. Oh, saya pernah juga begitu. Yang di kantong saya keluarin, saya kasihkan semua. Yang di ATM belum, baru di kantong lo. Dalam riwayat baginda Rasul kalau ngasih, ini habis total, memang nggak punya. Bukan kemudian masih ada di belakang, nggak pernah yang begitu. Itu sebab kalau kita meniru baginda Rasul adalah contoh yang sempurna. Hanya sayang, kita nih gak berani ya baginda Rasul. Kepikiran besok yang mau dimakan apa? Kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya engkau benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya engkau benar-benar tawakal, maka niscaya aku jadikan engkau bagaikan seekor burung yang berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Saya juga tawakal. Cuman karung di belakang isinya ada 2 kintal, bukan tawakal. Sahabat itu, sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari, belum pernah. Lalu yang kita ini niru siapa? Gak paham. Yang ditiru siapa? Beras untuk sebulan udah ada. Apalagi semuanya sudah ada. Bahkan baju lebaran anak jauh sebelum lebaran datang udah ada. Ya Allah, apa namanya ini kalau bukan karena kecintaan kepada dunia? Kata baginda Rasul, akhaf ma akhaf, yang paling aku takutkan kepada kalian bukan kalian jatuh kepada kemusyrikan, bukan kalian akan jatuh kepada sesuatu yang sifatnya nantinya akan membuat kalian kepada kekufuran. Yang aku takutkan kepada kalian adalah tentang masalah cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia ini adalah asal muasal dari segala sesuatu yang menghancurkan. Dalam sebuah hadis disebutkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia inilah pangkal sebab dari segala sesuatu. Na'udzubillah waliyadzubillah. Cinta kepada dunia membuat engkau lupa bahwa sebenarnya kita sementara di muka bumi. Cinta kepada dunia membuat engkau tak memiliki waktu untuk Allah, membuat engkau lupa kepada akhirat, membuat engkau lalai di dalam ketaatan, sehingga semakin banyak yang engkau miliki, maka harta itu bersifat sebagaimana air lautan. Semakin banyak engkau miliki, semakin haus engkau. Kalau nggak percaya minum air laut, semakin haus kita dibuatnya. Begitu juga harta. Selain itu ada sifat yang bagus untuk ilmu. Jika engkau merasakan nikmatnya ilmu, maka engkau akan semakin kehausan. Ibaratnya sama dengan minum air laut juga. Untuk ilmu ya, untuk ilmu. Namun kebanyakan hartalah yang membuat kemudian kita lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kematian adalah sesuatu yang pasti bagi kita dan kita akan menuju ke tempat itu. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Ketika Allah menjadikan al-maut, ingat al-maut ini makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan al-maut, di dalam sebuah riwayat Wahab bin Munabbah, ia bercerita,
Dulu tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan al-maut satu makhluk yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tak ada satupun yang mampu untuk menahan kekuatannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya, Allah mengikatnya. Allah mengikatnya dengan ikatan yang tak mungkin terlepas. Sehingganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para malaikat. Allah kumpulkan dan Allah berkata, wahai para malaikat, kujadikan makhluk yang bernama al-maut, dan tidaklah aku berikan kekuasaan kepadanya kecuali orang yang nantinya, makhluk yang nantinya akan aku berikan kekuasaan kepadanya untuk menguasai al-maut. Maka dinampakkanlah al-maut di hadapan para malaikat. Ini malaikat nih, malaikat disuruh melihat al-maut oleh Allah. Bergelimpangan, pingsan semua malaikat yang bergelimpangan ini malaikat semuanya. Setelah sadar, ya Allah, sedemikian dahsyatnya Kau jadikan makhluk sehingga kami semua tak mampu untuk menyaksikannya. Ini baru ngelihat pingsan malaikat. Kita manusia yang paling lemah dengan jasad yang paling rendah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Malaikat adalah jismun nurani, jasad yang terbuat dari cahaya. Yang dari cahayanya yang kekuatannya seperti itu, pingsan melihat al-maut. Jangan sok-sok mau ketemu al-maut. Wah, saya berani. Ini malaikat pingsan, apalagi kita yang jasad seperti ini. Pernah melihat nggak film kartun yang kemudian jasadnya ditinggalkan, rohnya lari? Kurang lebih seperti itu gambarannya. Pingsan semua malaikat. Maka kemudian Allah berfirman kepada Israel, wahai Israel, kupilih engkau sebagai salah satu makhlukku yang mampu untuk menguasai al-maut. Ya Allah, aku tak memiliki kekuatan. Baru melihatnya saja saya pingsan. Ini Israel, malaikat maut tak mampu menguasai ini. Kata Allah, kuberikan kekuatan kepadamu untuk menguasainya. Maka seketika itu juga Israel lah malaikat satu-satunya yang mampu menguasai al-maut. Dalam beberapa tingkatan di dalam kitab Taurat dijelaskan ada tingkatan makhluk. Batu adalah yang paling dasar, paling bawah, kalahnya sama besi. Batu bisa dihancurkan dengan besi. Besi dikalahkan oleh api. Api kalah sama air. Air kalah sama air kalah sama air kalah sama awan. Awan kalah sama angin. Angin kalah sama layang-layang. Angin kalah sama yang namanya malaikat. Malaikat kalah kepada yang namanya al-maut. Al-maut di atas malaikat. Kenapa? Semuanya bakal mati. Kemudian yang terakhir, amrullah. Amrullah ini bukan perintah Allah, bukan, tetapi manusia-manusia yang mencapai derajat di atas kematian sehingga ia menguasai kematian. Ada tapi manusia seperti itu? Ada. Siapa di antaranya? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk datang kepada baginda Rasul, Allah berkata kepada malaikat, datanglah kepadanya dengan pentakziman yang luar biasa. Jangan engkau angkat kepalamu di hadapan, tundukkanlah pandanganmu, datanglah kepadanya dan berusahalah untuk tidak mengganggu. Ada baginda Rasul, al-maut disuruh datang seperti itu. Kalau sama kita, nggak bakal. Jika engkau mengetok pintunya dengan cara yang halus, jika ia mengizinkanmu, masuklah. Jika tidak, pulanglah kembali ke aku. Kalau saya dikasih seperti ini, suruh pulang terus sama saya malaikat. Ini untuk datang kepada baginda Rasul disuruh demikian. Ketika sampai di rumah baginda Rasul, malaikat maut mengetuknya dengan ketukan yang pelan. Sayyidah Fatimah mendengar, kemudian dibuka. Tolong jangan ganggu ayah.
Saya Fatimah nggak tahu nih kalau ini malaikat maut, nggak tahu nih. Tolong jangan ganggu ayah, karena sesungguhnya beliau sekarang ini dalam keadaan sakit. Terhenti, tidak menjawab, tidak apa-apa malaikat. Kemudian bertanyalah baginda Rasulullah, siapa yang datang wahai Fatimah? Entahlah, aku tak mengenalnya wahai ayah. Ialah utusan Allah yang apabila datang, ia harus membawa apa yang diperintahkan oleh Allah. Ialah al-maut yang akan datang kepadaku. Menangislah Sayyidah Fatimah tak akan mendengar ini. Ini amrullah, manusia yang sampai di puncak tertinggi dari puncak tertingginya maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-maut yang bisa mengalahkan malaikat bisa dikalahkan oleh orang-orang yang sampai di amrullah. Manusia yang lain halut yang mana lagi tuh? Banyak yang lain. Ketika mereka sampai kepada puncak tertinggi di dalam kewalian, mereka pun mendapatkan izin yang sama sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin saya ceritain satu persatu setiap para wali yang kemudian menolak datangnya kematian karena mereka belum siap. Ini ada ceritanya, ada. Kalau yang ente amanah nolak, bisa diambil paksa, bisa putus surat-surat kita sama dengan pohon beringin tadi. Nah kemudian al-maut yang kemudian diwakilkan dengan sebutan malaikat maut atau diwakilkan kepada malaikat Israel ini, sepanjang umurnya belum pernah tersenyum. Sepanjang umurnya belum pernah. Jangan pura-pura nanti mau tersenyum sama dia, nggak bakal bisa juga. Dan jika ia melihatmu, engkau akan terpaku seolah-olah engkau tak memiliki tenaga sama sekali. Hati-hati ya, kalau ketemu yang begini ya, jangan terus-terus dilihatin orang yang begini ya. Khawatirnya malaikat mau. Suatu ketika Allah bertanya kepadanya dalam riwayat yang sama yang diriwayatkan oleh Wahab Al-Munabbih. Suatu ketika Allah bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, pernahkah engkau mengalami sebuah peristiwa yang berbekas sehingga engkau nggak mampu menyaksikan peristiwa itu? Pernah baper nggak gitu? Kalau sekarang nih, istilah anak muda yang tua nggak tahu istilah ini. Pernah nggak engkau merasa kasihan kepada seseorang yang dicabut nyawanya? Pernah ya Allah. Sepanjang aku mengutusmu untuk mencabut nyawa dari masa Nabi Allah Adam alaihissalam sampai detik ini, pernahkah ada satu peristiwa yang mengganggu? Iya ya Allah. Peristiwa apa? Peristiwa tenggelamnya sebuah kapal. Engkau yang meminta aku untuk menghancurkan kapal tadi, dan engkau yang meminta kepadaku untuk memusnahkan semuanya penghuni perahu tadi. Semuanya harus mati. Kemudian engkau mengecualikan ya Allah seorang perempuan dan anaknya yang sedang berada dalam gendongannya, masih menyusunya. Sisakan ia wahai Israel, disisakan. Kapal udah hancur, papan yang masih tersisa digunakan oleh perempuan tadi sambil memegang anaknya dan meletakkan anaknya di atas papan tadi. Kemudian Allah perintahkan kepada Israel, cabut nyawa ibunya. Bayi ini sendirian di tengah lautan. Ini serius saya nih. Ini bukan cerita khayalan nih. Ini bukan cerita Denny manusia ikan, bukan cerita Tarsan, bukan, ini betul nih dalam riwayat. Nanti lihat cerita Wahab Al-Munabbih di dalam banyak riwayat cerita tentang malaikat maut. Jangan sering-sering baca juga, takut datang betulan. Ya Allah, ketika engkau memintaku untuk mencabut nyawa semua para penghuni perahu tadi, aku masih belum terbawa. Aku masih menjalankan perintahmu dengan sempurna. Namun ketika aku melihat si ibu tadi dengan anaknya, maka mulailah aku merasa iba. Bahkan jika engkau tidak menyuruhku untuk pindah dari tempat itu, niscaya aku akan berjaga-jaga takut si ibu tadi kecapean dan anaknya tenggelam. Malaikat juga punya kasih sayang. Malaikat jauh lebih lutuf dibandingkan manusia. Berjaga-jaga. Namun ketika sang ibu meletakkan anak bayinya di atas papan, aku agak tenang sedikit. Namun tiba-tiba kau berkata kepadaku, cabutlah nyawa sang ibu. Semakin aku ketakutan kepada anak bayi tadi.
namun karena perintahmu adalah perintah yang tak mungkin aku tolak. Aku cabut nyawa sang ibu. Maka kepikiran malaikat Israel, kepikiran, ketakutan sama anak bayi tadi. Kemudian engkau berkata kepadaku, ya Allah, pergilah wahai Israel. Israel pergi. Kata Israel, aku pergi dari tempat itu ya Allah, dengan air mata berlinang. Nangis juga malaikat mautnya. Kepikiran sama anak tadi. Mengapa engkau bersedih? Siapakah yang akan menjaganya ya Allah? Adalah rasa khawatirku kepada anak kecil tadi. Ketika engkau memintaku untuk mencabut nyawa ibunya, saat itulah aku tak lagi mampu untuk menahan perasaan sedihku, tidak bisa lagi ditahan. Namun aku percaya engkau adalah Zat yang maha kasih sayang. Aku percaya engkau adalah Al-Qahar. Aku percaya kepadamu, engkau adalah Zat yang mampu menjaga siapapun juga yang akan engkau jaga. Aku pergi dengan perasaan tak karuan, gelisah, ingin menangis rasanya. Berlinang air mataku saat aku meninggalkan tempat itu. Terus kata Allah, sejak itulah, dari sekian peristiwa yang ada, itulah yang membuat aku bersedih ya Allah. Kata Allah, maukah aku ceritakan tentang anak tadi wahai Israel? Israel nggak tahu menangis tentang anak kecil tadi. Israel itu taunya kalau sudah waktunya nyabut nyawa. Nggak mikir perjalanan hidupnya ini. Nggak mungkin kemudian dia cerita, jangan dulu malaikat Israel, saya ingin hidup ya Allah, susah, saya ini banyak sedihnya. Nggak ada, malaikat ini nggak tahu jalan hidup kita. Yang tahu semuanya adalah Allah. Itu sebab kemudian aku pergi, kata malaikat Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita, wahai Israel, anak itu kemudian kuminta kepada angin agar membawanya ke tepi pantai. Nggak jatuh, ini urusan Allah. Sampai di pinggir pantai, kemudian kugerakkan hati harimau, perasaan harimau, untuk kemudian membawanya dan memeliharanya bersama anak-anak. Harimau yang melihara. Tak sampai. Ini saya nggak ngarang nih, cek aja sendiri ntar ya. Cek aja sendiri nih. Saya nggak mau cerita yang nggak pasti, semuanya berdasarkan riwayat. Akan tetapi di dalam riwayat itu, karena ada periwayatan yang sahih dan tidak, yang jelas ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Yang jelas ini terjadi atau tidak, baginda Rasul pernah bercerita tentang hal orang nyusu sama Denko udah banyak sama harimau ini. Sampai kemudian anak itu merangkak, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh harimau-harimau yang lain. Ketika telah cukup usianya, saat itu ada seorang nahkoda yang biasa berlayar, rutenya sudah pasti nggak bakal lewat di tempat itu. Ini pulau nggak pernah dilewati. Ini biasanya kalau ngambil rute yang biasa aja, yang aman kata mereka. Saat itu kugerakkan hati nahkoda tadi untuk mencoba jalur yang lain. Ini nahkoda tahu-tahu sudah sering lewat sini, mungkin coba kalau lewat yang lain. Dia merasa bahwa dirinya sendiri tidak, segala sesuatu Allah yang menggerakkannya. Lewatlah dia di tempat itu. Ketika melihat harimau tadi, turunlah beberapa orang pemuda dan menghalaunya. Ketika dihalau lari dan ditinggalkan hanya satu ini saja, anak laki-laki ini. Dipegang anak laki-laki ini, diangkat ke atas kapal. Di atas kapal semuanya berebut ingin memeliharanya, kecuali seorang panglima besar. Dia berkata, jabatanku paling tinggi saat ini, maka aku yang paling berhak untuk memelihara anak ini. Kulihat dia menyusul kepada harimau, semoga ia memiliki keberanian sebesar harimau. Dipeliharalah oleh panglima tadi. Diajarkan kepadanya teknik perang, sampai ketika ia menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Kemana perang, gak pernah kalah. Ini perang gak pernah kalah. Kita tahu cerita panglima Islam Khalid bin Walid. Kalau Khalid bin Walid itu nggak pernah kalah, itu ada rahasianya, Pak. Khalid bin Walid pernah perang. Setelah menang, dia bingung cari kopiahnya. Kopiah dari Khalid bin Walid. Kopiahnya hilang. Dia bilang sama pasukannya, carikan kopiahmu. Kalau tidak didapat, aku nggak bakal perang lagi, katanya. Wah, kacau nih. Ini panglima satu-satunya yang berani dan tidak pernah kalah.
Atau kalau kalian berperang, aku tidak akan ikut. Dan kalian akan merasakan bagaimana pahitnya kekalahan, kata Khalid bin Walid. Dicarilah kopiah dari Khalid bin Walid. Ketika ketemu, maka dilihat oleh Khalid bin Walid diselipkan di dalam imamahnya itu, di dalam imamah kopiahnya itu diselipkan rambut baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada rambut baginda Rasul di situ. Baginda Rasul pernah berkata, selagi itu ada padamu wahai Khalid, kau tidak akan pernah merasakan kekalahan. Ada kemarin ada orang bawa rambutnya Rasulullah. Lah, nah ini juga nggak pernah kalah. Ini panglima belum pernah kalah. Ini anak dari panglima, anak angkat dari panglima yang tadinya nyusul kepada harimau. Ini nggak pernah kalah di dalam peperangan, menang terus dia perang. Ini malaikat mau dengerin cerita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana ia pergi? Sampai kemudian suatu ketika raja menjanjikan, jika menang melawan pasukan ini, aku akan mengangkatnya sebagai putraku dan akan menjadikan dia sebagai putra mahkotaku. Berperanglah anak ini, maka kemudian mendapatkan kemenangan dan ia menggantikan posisi sang raja. Ia menjadi raja yang tak pernah terkalahkan. Namun di saat ku letakkan dia di posisi yang tinggi, tadi kapalnya aku tenggelamkan, engkau merasa sedih. Ketika ia diletakkan oleh ibunya di atas papan, ku buat ibunya meninggal, engkau merasa sedih. Ketika ku hembuskan angin dan kuberikan kepada seekor harimau, kau pun merasa sedih dengan hal ini. Namun kemudian aku memberinya sesuatu yang luar biasa. Inna ma'al usri yusra. Setiap kali Allah memberikan kesulitan, setelah itu Allah akan memberikan kebaikan dan kelapangan. Bukan kelapangan sepak bola, lapang. Nah, jadi senantiasa kemudian kutingkatkan kehidupannya. Ia diangkat anak oleh panglima. Ia diajarkan. Belum pernah ia merasakan kesulitan sama sekali. Bahkan di dalam setiap peperangan, memang sengaja aku buat dia menang terus-menerus. Ketika ku limpahkan kasih sayangku kepadanya, tiba-tiba dia ngaku diri sebagai Tuhan. Kata Allah. Ini nantinya yang kemudian menjadi musuh dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Namrud. Namrud disebutkan di dalam Al-Quran. Iya, mantap nih nama buat nama anak-anak nanti. Tidak ngaku Tuhan untuk mendengar cerita itu. Israel kemudian berjanji kepada Allah, Ya Rabb, Engkau adalah Zat yang Maha segalanya. Namun izinkan aku, dari sejak sekarang ini, aku tidak akan pernah lagi tersenyum dan terbawa dengan perasaan manusia. Sejak saat itu belum pernah tersenyum. Ini ceritanya malaikat Israel belum pernah kan? Ente senyumin kayak apa aja? Gak bakalan gitu. Dia bilang apa? Ya Rabb, tugaskan aku, maka aku akan mencabut. Aku tak akan pernah peduli lagi bagaimana tangisan sang istri. Aku tidak akan pernah peduli lagi tangisan sang suami. Aku tak akan pernah peduli lagi tangisan sang anak, ayah dan ibunya. Aku tidak akan pernah lagi peduli. Karena berapa banyak kasih sayangmu, akan tetapi kemudian manusia senantiasa lalai kepadamu ya Allah. Enggak lagi. Sejak saat itu, malaikat Israel belum pernah tersenyum. Ini cerita malaikat Israel kepada baginda Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bercerita kepada Israel tentang perjalanan anak tadi yang kemudian menjadi Namrud. Puncak dari kesombongan Namrud adalah kemudian ingin membunuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ngaku Tuhan, karena merasa tersaing, maka kemudian dia, dalam riwayat nih saya ceritakan juga, Namrud duduk di atas sebuah kursi, diangkat oleh burung yang besar, diangkat tinggi. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa Tuhanku bersemayam di tempat yang tinggi, artinya di tempat yang mulia, maka naiklah si Namrud dengan dua burung ini. Setelah tinggi, dia hadapkan arah panahnya ke arah langit, kemudian dilepaskan. Begitu jatuh ke darat, ada seekor ikan yang tertancap oleh panahnya. Nanti jangan tanya sama anak tentang ikan ini, dari mana ikan itu ada di langit. Segala sesuatunya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta ini di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin, segalanya sesuatunya ini berenang di sebuah lautan yang tidak nampak. Nanti suatu ketika kita akan mengetahui jawabannya dari
dari baginda Rasulullah SAW. Atau ketika kita penasaran tentang kejadian ini, mungkin nanti di dalam barzah Nabi Allah Ibrahim akan bercerita kepada kita tentang apa maksud kejadian tadi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan mati sebagai salah satu yang harus dilewati oleh kita. Di dalam surat Al-Mulk Allah bercerita bahwa kematian dijadikan oleh Allah sebagai ujian buat kita. Itu sebab bersiap-siaplah untuk ujian yang namanya kematian, karena sesungguhnya setiap kita harus kembali kepada Allah, dan kematian adalah jembatan yang mengembalikan atau mempertemukan seorang hamba dengan Tuhannya, seorang kekasih kepada kekasihnya, sehingganya kematian bagi orang yang dekat kepada Allah adalah pertemuan yang tak akan terlupakan. Sebaliknya, bagi orang yang tidak taat kepada Allah, kematian adalah merupakan awal azab, di mana ia akan menerima azab-azab setelahnya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Barang siapa yang menyukai untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Barang siapa yang tak mau bertemu dengan Allah, Allah akan menolak untuk bertemu dengannya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang mukmin, menutup usia kita dengan husnul khatimah, dan Allah jadikan kita adalah orang yang menginginkan berjumpa dengan Allah, karena puncak tertinggi dari segala kenikmatan adalah berjumpanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat yang tak ada tandingnya, bahkan surga sekalipun tak ada tandingannya bagi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit apa yang bisa saya sampaikan ini, kebetulan ini hanya lewat aja, sambil ingin kenal juga ke majelis. Mudah pertemuan pertama ini menjadikan awal dari kita mendapatkan hidayah dari Allah, kita mendapatkan kesempatan untuk duduk berlama-lama dan mendapatkan pahala di dalam majelis ta'lim, hingga ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.